Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Satrio Baskoro Widya Putra, mahasiswa Teknik Elektro dengan NPM 2406030004, kelas non-reguler Banjarbaru Siang. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat suatu presentasi pada mata kuliah sensor dan transducer. Saya berkesempatan mempresentasikan tentang sensor sonar. Saya akan menjelaskan apa itu sensor sonar, prinsip kerja, jenis, dan pengaplikasiannya. Baik, untuk pendahuluan, sensor sonar digunakan dalam berbagai bidang seperti kelautan dan robotika. Teknologi ini mendeteksi objek dengan gelombang suara. Secara gampangnya, sensor sonar ini memancarkan gelombang suara di bagian transmitternya itu. Setelah gelombang suara dipancarkan, gelombang suara tersebut mengenai suatu objek. Nah, saat mengenai suatu objek itu gelombang suara akan terpantul, dan pantulan itu akan diterima lagi oleh bagian receiver. Nah, nanti di situ menjadi suatu proses. Nah, itulah prinsip dasar dari sensor sonar. Nah, nanti saya akan mencoba menjelaskan secara detail terkait bagaimana prinsip kerja dari sensor sonar itu sendiri. Nah, pengertian sensor sonar. Sonar memiliki kepanjangan Sound Navigation and Tracking, adalah metode mendeteksi objek dengan memanfaatkan pantulan gelombang suara. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sensor sonar secara prinsip kerja hampir mirip dengan radar. Radar itu sendiri adalah radio detecting and ranging. Kalau sensor sonar itu membutuhkan gelombang suara untuk mendeteksi suatu objek. Namun kalau di radar membutuhkan gelombang radio elektromagnetik untuk mendeteksi suatu objek. Oke, nanti kita coba kupas bagaimana cara kerja sensor sonar. Nah, ini prinsip kerja sensor sonar secara umum. Sensor sonar mengirimkan sinyal ultrasonik. Sensor sonar menerima pantulan dari objek. Setelah mengirim dan menerima, sensor sonar akan mengukur waktu tempuh. Dan cara menghitung jarak yaitu memiliki rumus jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu dibagi 2. Seperti itu. Nah, di sini ada blok diagram secara singkat bagaimana sensor sonar itu bisa bekerja. Ada trigger generator, ada ultrasonic TX. TX adalah singkatan dari transmitter, ada medium udara, ada ultrasonic RX. RX ini adalah receiver atau penerima. Ada echo process circuit, ada microcontroller process unit, ada output display communication. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan alurnya berdasarkan blok diagram yang telah saya tampilkan. Trigger generator. Namanya saja trigger generator, pembangkit trigger, yaitu menghasilkan pulsa listrik untuk mengaktifkan pemancar ultrasonik atau ultrasonic TX atau ultrasonic transmitter. Biasanya, trigger generator ini dihasilkan oleh microcontroller, misalnya Arduino atau sebagainya.
Nah, setelah jadi trigger generator menghasilkan suatu pulsa listrik, masuklah ke ultrasonic transmitter. Nah, pada block diagram ini, dia akan mengubah sinyal listrik menjadi ultrasonik. Gelombang inilah yang akan dipancarkan ke udara menuju objek-objek di depannya. Seperti itu. Lalu, ini medium itu ada udara karena dia merambatan gelombang suaranya melalui udara. Nah, setelah melalui udara, dia itu masuk ke blok diagram ultrasonic RX atau ultrasonic receiver atau ultrasonic penerima. Nah, pada ultrasonic penerima ini adalah berfungsi untuk menerima gelombang pantul dari objek untuk mengubahnya kembali menjadi suatu sinyal. Nah, setelah menjadi sinyal, masuklah menuju ke echo process circuit. Nah, pada proses echo processing circuit ini, dia mengukur waktu antara sinyal yang dipancarkan dengan sinyal yang diterima atau echo time. Nah, seperti sebelumnya saya jelaskan, bagaimana cara mengukur jarak. Nah, itu adalah waktu pantul dikalikan kecepatan suara dibagi dengan 2. Nah, kemudian setelah melalui echo processing circuit, dia menuju ke microcontroller process unit. Pada block diagram microcontroller process unit ini, dia itu akan mengendalikan suatu sistem, membaca waktu pantul, menghitung jarak, dan mengelola data. Nah, setelah dari proses unit ini atau microcontroller process unit, masuklah ke bagian output display communication. Nah, output display communication ini adalah menampilkan hasil pengukuran. Apa itu maksud menampilkan? Ya, menampilkan melalui LCD, monitor, atau komunikasi-komunikasi serial lainnya seperti itu. Nah, itulah adalah gambaran singkat dari blok diagram sensor sonar. Sensor sonar itu memiliki dua jenis, yaitu sensor sonar aktif dan sensor sonar pasif. Sensor sonar aktif itu memancarkan dan menerima gelombang, sedangkan kalau sensor sonar pasif hanya menerima gelombang dari lingkungan. Ini aplikasi sensor sonar. Sensor sonar dapat diaplikasikan untuk navigasi kapal, pemetaan laut, robot penghindar rintangan, fish finder, deteksi ranjau. Nah, sensor sonar itu sendiri juga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sensor sonar dapat bekerja di air dan gelap, akurat untuk jarak pendek. Namun, kekurangan dari sensor sonar itu terpengaruh pantul dan kebisingan. Jadi, kesimpulannya adalah sensor sonar adalah alat penting dalam navigasi dan deteksi objek. Prinsip kerja sederhana dan dapat diandalkan dalam banyak kondisi. Ini daftar pustakanya. Yang pertama Sadiku 2015, yang kedua Kinsler et al 2000, yang ketiga exotic.com, yang keempat oceanexplorer.noaa.gov, yang kelima NPTEL IIT. Terima kasih. Jadi demikianlah presentasi saya sebagai mahasiswa teknik elektro mempresentasikan tugas saya mata kuliah sensor dan transducer untuk bab sensor sonar. Apabila
banyak kekurangan dan khilafan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.